everyone, kali ini kita akan memaparkan materi tentang cash flow estimation and risk analysis. Apa aja sih yang dibahas? Subbab pertama ada isu konseptual dalam estimasi arus kas. Kenapa sih ada isu di dalam estimasi arus kas? Isu ini perlu didiskusikan sebelum proses estimasi arus kas, karena kegagalan dalam menangani isu ini dapat mengakibatkan salah perhitungan dalam menentukan nilai NPV atau Net Present Value. Nah, dalam isu ini apa aja sih yang dibahas? Pertama nih, ada arus kas bebas versus pendapatan akuntansi. Dalam hal ini lebih baik menggunakan arus kas bebas karena dapat membangun struktur modal yang lebih efisien. Adapun rumus free cash flow adalah sebagai berikut. FCF sama dengan EBIT 1 dikurang T ditambah penyusutan dan amortisasi dikurangi dengan pembelanjaan modal ditambah perubahan modal kerja operasi neto. Yang kedua, ada waktu penggunaan arus kas. Arus kas secara umum diasumsikan dibuat pada akhir tahun, namun dapat pula dibuat secara harian, tetapi akan memakan biaya yang cukup mahal. Dapat pula dibuat tiap 6 bulan sekali hanya untuk proyek yang mudah. Selanjutnya ada arus kas inkremental, yaitu arus kas yang akan timbul jika dan hanya jika perusahaan melakukan sebuah proyek. Contohnya investasi dalam gedung peralatan dan lain sebagainya, karena keuntungan dan penjualan dari biaya operasionalnya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Selanjutnya ada proyek pengganti. Proyek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proyek perluasan dan proyek pengganti. Proyek perluasan ini di mana perusahaan melakukan investasi, sedangkan proyek pengganti di mana perusahaan mengganti aset yang sudah ada dengan aset yang baru untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang kelima ada biaya tertanam. Biaya tertanam atau sunk cost merupakan pengeluaran yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat dikembalikan di masa yang akan datang, terlepas dari apakah proyek tersebut dalam pertimbangannya diterima atau ditolak. Selanjutnya ada biaya peluang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan. Biaya peluang atau opportunity cost merupakan pengembalian alternatif penggunaan aset yang terbaik atau pengembalian tertinggi yang tidak akan diperoleh jika aset tidak digunakan untuk proyek baru. Yang terakhir ada eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak pada perusahaan atau lingkungan yang tidak tercermin di dalam arus kas proyek. Eksternalitas ada 3, yaitu terdiri dari eksternalitas negatif dalam perusahaan atau kanibalisasi, eksternalitas positif dalam perusahaan, dan eksternalitas lingkungan. Analisis suatu perluasan proyek. Analisis perluasan proyek adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dan kebijakan yang mendasari keputusan untuk memperluas atau mengembangkan proyek, bisnis, atau operasi yang ada. Tujuan dari analisis perluasan proyek adalah untuk memahami implikasi ekonomi, keuangan, operasional, dan risiko yang terkait dengan perluasan tersebut. Nilai arus kas digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana NPV, IRR, MIRR, dan pelunasan dihitung untuk mencari arus kas proyek. Staf keuangan harus mengumpulkan semua informasi yang relevan. Seringkali informasi ini berasal dari berbagai sumber di dalam perusahaan. Contohnya, Departemen Pemasaran dapat menghasilkan proyeksi penjualan, teknisi perusahaan dapat memberikan estimasi biaya, dan staf akuntansi dapat memberikan informasi mengenai pajak dan penyusutan. Setelah itu, staf keuangan yang telah menerima banyak informasi dirangkum agar staf keuangan mengatur data keuangan dalam kertas kerja atau estimasi dan analisis suatu proyek, membagi arus kas proyek ke dalam 3 komponen. Yang pertama, investasi awal yang diperlukan pada T sama dengan 0. Ini sudah termasuk belanja modal dan perubahan modal kerja operasi neto. Yang kedua, arus kas operasi diterima perusahaan sepanjang proyek berlangsung. Yang ketiga, arus kas terakhir yang direalisasi ketika proyek selesai. Arus kas ini termasuk nilai sisi setelah pajak peralatan dan pemulihan net operating working capital. Setelah itu, staf keuangan membuat tabel estimasi arus kas dan analisis suatu proyek sehingga akan menghasilkan pengetahuan. Yang pertama yaitu dampak tarif penyusutan yang berbeda.
kedua, kanibalisasi, ketiga, biaya peluang, keempat, biaya tertanam, 5, perubahan lain pada input. Analisis penggantian. Analisis penggantian adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan finansial untuk mengganti aset yang sudah ada dengan aset baru. Analisis ini melibatkan estimasi arus kas yang terkait dengan aset yang ada dan aset baru, dan membandingkannya untuk menentukan apakah penggantian tersebut layak secara finansial. Analisis penggantian penting bagi perusahaan karena membantu mereka membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan mengganti aset yang baru atau yang sudah ada. Analisis ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya aset baru, nilai sisa dari aset yang ada, dan arus kas yang diharapkan terkait dengan setiap aset. Analisis risiko dalam penganggaran modal. Setiap proyek memiliki risiko yang berbeda-beda dan harus dipertimbangkan dalam keputusan penganggaran modal. Namun, sangat sulit untuk mengukur suatu risiko, terutama untuk proyek yang belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, manajer harus biasanya menangani risiko dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari cara penyesuaian yang hampir sepenuhnya subjektif hingga analisis canggih yang melibatkan simulasi komputer dan statistik yang rumit. Di sini ada 3 jenis risiko yang berbeda dan terpisah. Yang pertama ada risiko berdiri sendiri, yang dimana risiko yang dimiliki aset jika merupakan aset tunggal perusahaan dan jika investor hanya memiliki satu saham. Risiko ini diukur dengan variabilitas tingkat pengembalian aset yang diharapkan. Yang kedua, risiko korporasi, yang dimana risiko yang terkait diversifikasi perusahaan tetapi bukan diversifikasi pemegang saham. Risiko ini diukur dengan dampak proyek terhadap ketidakpastian pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan di masa depan. Dan yang ketiga ada risiko pasar dan beta, yaitu mempertimbangkan risiko diversifikasi perusahaan dan pemegang saham. Risiko ini diukur dengan koefisien proyek beta. Mengukur risiko dalam berdiri sendiri. Risiko berdiri sendiri adalah suatu proyek yang mencerminkan ketidakpastian arus kasnya, investasi yang dibutuhkan, unit penjualan, harga jual, dan biaya operasional. Ada 3 teknik yang digunakan untuk menilai risiko, yaitu yang pertama ada analisis sensitivitas, yang dimana mengukur perubahan persentase pada NPV yang diakibatkan oleh perubahan persentase pada variabel input, apabila hal-hal yang lain dengan nilai yang diharapkan. Yang kedua ada analisis skenario, yang memungkinkan kita untuk mengubah lebih dari satu variabel pada satu waktu untuk menggabungkan kemungkinan perubahan variabel kunci. Di dalam analisis skenario, kita dimulai dengan skenario kasus dasar, skenario kasus terburuk, dan skenario kasus terbaik. Yang terakhir ada simulasi Monte Carlo, yang dimana suatu teknik analisis di mana kemungkinan kejadian masa depan disimulasikan menggunakan komputer yang menghasilkan tingkat pengembalian dan risiko indeks yang terestimasi. Risiko di dalam perusahaan dan beta. Setelah keputusan tentang risiko relatif suatu proyek diambil, kita dapat menentukan WACC yang disesuaikan dengan risiko untuk mengevaluasinya. Risiko dalam perusahaan dapat diukur dengan koefisien beta yang merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta ini sendiri dapat diartikan sebagai risiko saham sistematis. Dan B lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa harga saham lebih sensitif terhadap perubahan pasar. Sedangkan B kurang dari 1 itu menunjukkan bahwa harga saham kurang sensitif terhadap perubahan pasar. Beberapa kesimpulan mengenai analisis risiko, antara lain, yang pertama, sangat sulit jika tidak mungkin untuk mengukur risiko dalam perusahaan dan risiko beta suatu proyek secara kuantitatif. Yang kedua, sebagian besar pengembalian proyek memiliki korelasi positif dengan pengembalian aset lain, perusahaan, dan dengan pengembalian di pasar saham. Yang ketiga, manajer yang berpengalaman membuat banyak penilaian dan penilaian sepihak, termasuk yang terkait dengan risiko, dan mereka mengaplikasikan hal itu terhadap proses penganggaran modal. Dan yang keempat, jika sebuah perusahaan tidak menggunakan jenis-jenis analisis,
maka perusahaan akan kesulitan. Nah, di sisi lain, jika perusahaan mencoba untuk mengidentifikasi segalanya dan menyerahkan keputusan pada komputer, maka akan menimbulkan kesulitan. Manajer yang baik pasti mengerti dan menggunakan teori finansial, tetapi mereka menerapkan dengan penilaian pribadi. Umur proyek yang tidak sama. Apabila proyek yang mutually eksklusif memiliki umur yang tidak sama dan berulang, analisis MVP tradisional dapat memberikan hasil yang tidak tepat. Dalam kasus ini, kita harus menggunakan analisis rantai penggantian dan anuitas tahunan yang ekuivalen. Analisis rantai penggantian atau umur yang sama merupakan suatu metode yang membandingkan proyek dengan usia yang berbeda dan diasumsikan bahwa setiap proyek dapat diulang sebanyak mungkin untuk mencapai umur yang sama. MVP sepanjang umur ini kemudian dibandingkan, dan proyek dengan MVP usia sama yang lebih tinggi, maka itulah yang akan dipilih. Sedangkan anuitas tahunan yang ekuivalen adalah metode yang menghitung pembayaran tahunan yang akan diberikan oleh suatu proyek apabila proyek tersebut merupakan anuitas. Ketika membandingkan proyek dengan umur yang tidak sama, proyek dengan AAA tertinggilah yang akan terpilih.